Pemirsa Silampari TV, kembali bersama investigasi Silampari TV, di mana kami akan mengungkap fakta di balik peristiwa. Malam ini, investigasi akan membahas soal penyebaran virus COVID-19, di mana pondok pesantren Ponpes di kota Lubuk Linggau diduga menjadi klaster tempat penyebaran baru COVID-19. Hal ini terungkap setelah puluhan santri di dua ponpes, yakni Ponpes Modern Arisalah dan Ponpes Mazroilah terpapar COVID-19. Munculnya berbagai pertanyaan dari mana asalnya para santri itu terpapar COVID-19, yang sampai saat ini belum ditemukan obatnya. Berikut penelusuran tim investigasi Silampari. Seperti inilah suasana Badingklat Kota Lubuk Linggau yang berada di Jalan Pembangunan, Kelurahan Pelita Jaya, Kecamatan Lubuk Linggau Barat 1. Saat tim investigasi menyambangi pada Jumat pagi 25 September 2020, kami bermaksud mencari tahu keberadaan santri Ponpes Mazroilah diduga terkena COVID-19 dan diisolasi di Rumah Sehat Badingklat. Kami melihat mereka sedang senam pagi bersama di halaman belakang kantor Badingklat. Saat itu jarum menunjukkan pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Di sana kami melihat lebih kurang 50 orang sedang bersenam. Kebanyakan anak-anak, diperkirakan berusia 15 tahun hingga 17 tahun. Dari informasi yang diperoleh, mereka diduga subpes COVID-19 yang berasal dari Ponpes Mazroilah Lubuk Linggau. Dan warga kota berlogan Sebiduk Semare terpapar COVID-19. Informasi dihimpun dari berbagai sumber. Di minggu kedua, September 2020, terungkap 15 santri yang sedang menjalani pendidikan di Ponpes Modern Arisalah dinyatakan positif terpapar COVID-19. Hal ini terungkap setelah tim Dinas Kesehatan melakukan swab terhadap para santri. Hasilnya positif. Kendati demikian, pihak Ponpes pun cepat tanggap menangani terpaparnya para santriwan dan santriwati itu. Belum reda santri Ponpes Modern Arisalah terpapar COVID-19. Terjadi serupa dialami santri Ponpes Mazroilah Lubuk Linggau. Jumlah lebih dari sebelumnya, mencapai 76 santri, yang sama halnya dengan peristiwa di awal. Para santri positif COVID-19 didapatkan berdasarkan hasil swab tes massal dilakukan Dinas Kesehatan Kota Lubuk Linggau. Kami pun penasaran mengapa virus COVID-19 bisa diidap para pesantri tersebut. Dari mana asal virus tersebut dan kenapa mereka yang berdiam di pesantren dapat terkena penyakit mematikan. Pimpinan pesantren modern Arisalah Kota Lubuk Linggau, Ustadz Fahmi Atik, dihubungi via telewicara, menjelaskan saat ini pasca terpapar corona, santri Ponpes Modern Arisalah semuanya di rumah sehatkan. Yang ada di Ponpes Arisalah, mereka dinyatakan isolasi selama 14 hari. Dan setelah 14 hari dicek kesehatannya oleh dokter dan tim medis dari Cintra Medika. Fahmi mengucapkan rasa syukur pada santrinya sehat, dinyatakan sembuh, dan sudah menyelesaikan masa isolasi. Ia juga menyampaikan penyebab pastinya masih belum tahu dan dari mana virus COVID-19 ini berasal. Sebab mereka para santri tidak berpergian kemana-mana, yang jelas ketika para santri dilakukan swab, hasilnya mereka diduga terkonfirmasi positif COVID-19. Sama juga seperti dialami santri Ponpes Mazroilah. Soal antisipasi penyebaran corona, Fahmi menyebutkan saat ini yang dilakukan oleh Ponpes Modern Arisalah dengan memperketat prokes COVID-19. Terutama bagi para santri, alat perlengkapan makanannya mereka harus punya masing-masing. Dan kita usahakan, lanjut Fahmi, sebagai upaya agar social distancing serta memberikan kekuatan imun buat mereka semua. Kalau yang Arisalah kan semuanya di rumah sehat kan, yang ada di Arisalah, ya kan? Itu mengadakan isolasi selama 14 hari, ya kan? Dan setelah 14 hari dicek kesehatannya oleh dokter tim medis dari Citra Medika, ya. Dan dinyatakan alhamdulillah sehat, sembuh,
sudah menyelesaikan masa isolasi. Nggak bisa memastikan dari mana gitu kan. Tapi yang jelas tuh ketika ada santri yang di swab ya mereka dinyatakan positif kan gitu. Sama seperti juga yang di Mazra'ila kan juga gitu. Ya sekarang ini kita memperketat protokol kesehatan, ya kan. Sekarang ini ya macam-macam anak-anak protokol kesehatannya, piringnya sampai kepada piring, mereka harus punya piring masing-masing, botol air minum mereka punya masing-masing gitu kan. Bahkan kita berkegiatan berusaha dengan sekeras mungkin social distancing seperti sholat semua kan gitu. Terus memastikan anak-anak makan tepat pada jadwalnya, terus mau tidak mau memberikan penguatan imun kepada seluruh santri gitu. Karena kalau kita lihat kemarin itu kan mereka yang dinyatakan positif itu semuanya tidak ada yang punya gejala, sehat gitu kan. Nggak ada yang punya gejala, sehat, dan hanya memastikan mereka selama 14 hari dalam kondisi sehat terus gitu. Di lain tempat, kami pun menemui Kepala Dinas Kesehatan Kota Lubuk Linggau, Cik Wim, untuk menanyakan tentang perkembangan warga terpapar COVID-19. Cik Wim menjelaskan pihaknya telah melakukan kunjungan ke beberapa ponpes yang ada di Kota Lubuk Linggau melalui Wawako Lubuk Linggau dan Dim 0406, Kapolres Lubuk Linggau beserta lainnya. Tim ini menghimbau apabila kami akan masuk ke ponpes melalui sosial tentang bahaya COVID-19. Cik Wi meneruskan pihaknya menghimbau agar warga melakukan beberapa hal, yakni 3T, melakukan testing, melakukan tracing, dan melakukan tracing. Pondok pesantren kami sudah melakukan kunjungan di beberapa pondok pesantren melalui Bapak Wakil Wali Kota, Pak Dandim, Pak Kapolres, dan saya sendiri beserta teman-teman yang lain pejabat Kota Lubuk Linggau ini untuk mengimbau apabila kami akan masuk ke pesantren-pesantren melakukan sosialisasi tentang bahaya COVID-19 ini. Kemudian juga kami akan melakukan beberapa hal, diantaranya 3T, melakukan testing, melakukan tracing, dan melakukan treatment. Dan klinik-klinik yang ada di pesantren untuk senantiasa melakukan kegiatannya, dan kami akan pantau melalui puskesmas, dan mohon kiranya untuk melakukan kerjasamanya agar kiranya apabila terjadi sesuatu anak-anak santri itu misalnya ada demam, pilek, dan lain sebagainya, atau hilang indera perasa, segera lapor dan kami akan melakukan pengecekan, dan kami juga bisa melakukan swab, dan kami mohon kerjasamanya untuk sama-sama menjaga Kota Lubuk Linggau ini dengan sebaik-baiknya. Kalau kita sehat, pesantren sehat, ustadz-ustadznya sehat, semua kita insya Allah sehat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala juga selalu menyehatkan kita semua. Demikian. Sebelumnya, juru bicara gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kota Lubuk Linggau, Dr. Jenita Purba, memaparkan status Kota Lubuk Linggau menjadi zona merah hingga meminta masyarakat agar selalu waspada dengan penyebaran COVID-19. Berada di zona merah, dan Kota Lubuk Linggau itu merupakan status yang beresiko sangat tinggi. Artinya penularan sudah terjadi di komunitas, sehingga pemerintah Kota Lubuk Linggau wajib melakukan evaluasi secara ketat terhadap segala sesuatu yang sudah dilakukan selama ini. Contohnya hari ini kita sudah bisa melihat bagaimana Bapak Wali Kota ikut memimpin walaupun dalam keadaan masih sakit. Dia harus dievaluasi di Jakarta, tapi dia telah memberikan begitu banyak pemandangan dan keputusan. Saya berharap seluruh masyarakat untuk bisa mematuhi. Tidak ada niat pemerintah sedikit pun untuk melukai perasaan masyarakat. Niat pemerintah adalah selalu melakukan peningkatan perekonomian dengan tetap mengandalkan protokol kesehatan. Zona merah untuk Lubuk Linggau merupakan zona yang harus kita evaluasi 2 minggu lagi. Masyarakat harus memperhatikan, tetap harus menggunakan sebagaimana saya pergunakan hari ini.
Ingat, klaster keluarga, klaster rumah sudah terjadi. Isolasi mandiri yang dilakukan oleh masyarakat itu sering dinodai oleh ketidakketerbukaan bahwa sebenarnya rumahnya tidak layak untuk melakukan isolasi mandiri. Pemirsa Silampari TV, demikianlah investigasi malam ini. Semoga virus corona cepat berlalu hingga kita dapat menjalani aktivitas sehari-hari dengan lancar dan tanpa hambatan sama sekali. Sampai jumpa di investigasi berikutnya, di mana kami akan mengungkap berbagai fakta di balik peristiwa lainnya. Salam Silampari TV.